Oke, baik, kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah senantiasa kita ucapkan syukur di pagi hari ini. Tentunya kita masih diberikan kekuatan iman Islam dan insya Allah juga kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti kajian rutin yang setiap hari Sabtu diadakan untuk seluruh Amil Deki, yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Muzaffar, yaitu tentang Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran bagian keempat. Nah, sebelumnya di sini alhamdulillah telah hadir beberapa teman-teman dari Deki, Amil Deki, baik dari Amil Deki Pusat ataupun Amil Deki Cabang. Alhamdulillah Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin langsung saja kita mulai kajiannya. Bagi teman-teman Amil Deki bisa mempersiapkan catatannya terkait kajian kita hari ini, dan juga apabila nanti ada diskusi pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat komentar ataupun bisa langsung meng-on-kan mic-nya. Oke, baik, itu saja. Selanjutnya kita mulai kajian dengan Kiai Haji Ahmad Muzaffar. Kepada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asrayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadi min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa'atim 'alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya akhirah. Walhamdulillah, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik kekuatan untuk tetap istiqamah menapi jalan beliau. Baik, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, penjelasan tentang adab-adab dan etika-etika pembawa panji Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita membaca pasal keempat saja tentang keharusan seorang muallim, seorang pengajar, seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai Hostnya bisa di jalan itu di mute aja yang lainnya. ya. Nanti setelah ini. Tentang keharusan seorang mu'alim, seorang pengajar, seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai itu memiliki akhlak atau bersifat berbekalkan berbagai macam akhlak yang baik. Jadi bahkan kalau bisa tidak cukup baik tapi mulia. Mulia karena kita sebutkan akhlak itu ada level khuluqun hasan, ini standar, lawan dari buruk. Jadi tidak buruk langsung baik, gitu. Baik berarti tidak buruk. Kalau buruk berarti tidak baik. Insya Allah itu standar.
di atasnya adalah khuluqun karim, akhlak karimah, akhlak yang mulia, lebih tinggi levelnya. Puncaknya itu adalah khuluqun azim, seperti sabda firman Allah Ta'ala tentang Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surat Nun Al-Qalam itu. Jadi ini, dan ini kita sebutkan bahwa mengapa beliau menekankan bahwa dalam hal etika, adab, dan akhlak itu harus dimulai dengan guru, dengan ustadz, dengan ustazah, dengan mu'alim, mu'alimah, dengan kiai dan punyai, sebelum ke santrinya. Itu karena memang jadi akhlak mulia, etika mulia, adab terpuji guru, inilah yang menjadi penentu utama. Penentu utama pertama, keberkahan ilmu yang disampaikan, keberkahan majelis, dan keberkahan aktivitas pembelajaran. Itu faktor penentu utama terjadi keberkahan. Itu adalah ketika akhlak itu ada pada guru. Jadi ada pada gurunya sebagai penyampai. Jadi gitu. Yang kedua adalah kan nanti kita diharuskan murid, khususnya tentunya murid, siswa, santri itu juga berakhlak yang sama, beretika yang sama, jadi beradab yang juga mulia. Nah, berakhlaknya dan beradabnya guru, pengajar, ustadz, ustazah, kiai dan bunyai itulah yang akan memberikan pengaruh kuat. Jadi pengaruh kuat terhadap akhlak, etika, dan adab murid, santri, siswa. Soal itu. Baik. Ini kita lanjut dengan pasal kelima. Masih tentang etika, adab, dan akhlak yang harus dipenuhi oleh guru. Ini kan kita masih ke guru, masih ke mu'alim, pengajar. Baru nanti setelah itu nanti ke muta'alim, ke pelajar, siswa dan santrinya. Pasal kelima ini Imam Nawawi mengatakan wayam bagi lahu, dan patutlah bagi atau haruslah bagi dia, si guru, si mu'alim, jadi ustadz, kiai itu ayar fuqa biman yaqra alaih. Jadi hendaklah seharusnya guru itu bersikap lembut kepada orang yang membaca padanya. Ini istilah membaca itu maksudnya belajar. Ya maksudnya kepada muridnya, dia harus bersikap lembut kepada muridnya. Jadi mengapa yang digunakan kata-kata yaqra alaihi itu karena biasanya ya metode pembelajaran zaman dulu itu kan metode yang biasa dikenal dengan istilah sorogan. Jadi seperti yang di pesantren-pesantren tradisional itu. Sorogan itu seorang santri itu ngaji kepada guru itu kayak ini, kayak dalam pembelajaran tahfidz. Itu setoran, hafalan, setoran murajaah gitu. Satu persatu gitu. Jadi gitu. Nah, ini murid itu ketika yang dipelajari adalah kitab, biasanya basisnya kitab, itu membaca. Jadi membaca kitab. Jadi murid itu membaca kitab, baik kitab sang guru itu langsung atau kitabnya ulama lain, syekhnya, ustadznya mendengarkan. Jadi baru kemudian setelah dibaca atau saat membaca itu kalau memang ada yang salah, kiai atau ustadz itu memperbaiki, mengoreksi. Setelah selesai dibacakan nanti disyarah, dijelaskan, dibaca lagi. Jadi diperbaiki kalau ada yang salah dalam bacaan, disyarah, dijelaskan seperti itu. Maka dikatakan yaqra alaihi.
Jadi membaca untuknya. Dalam konteks ini kan pembacaan Al-Quran. Jadi gitu, pembacaan Al-Quran. Dia membaca setoran hafalan, setoran bacaan, atau memperbaiki bacaan, insyaallah gitu. Intinya adalah bahwa guru itu, muallim itu harus, apalagi dalam konteks dalam konteks pembelajaran Al-Quran, itu bersikap lembut terhadap orang yang belajar padanya, yang ngaji padanya, berarti murid, santri. Wa yurahhiba bihi, dan hendaklah sang guru itu menyambut. Jadi memberikan sambutan. Jadi welcome terhadap muridnya. Wa yuhsina ilaihi, dan bersikap baik. Ini coba perhatikan. Ini semuanya guru yang harus melakukannya. Jadi biasanya ketika kita bicara adab dalam konteks belajar kan selalu ditekankan ke murid ya. Murid harus hormat, harus ini, harus ini, harus ini. Ini unik Imam Nawawi. Menekankan ke guru dulu. Guru bersikap lembut kepada muridnya. Menyambut, welcome gitu. Jadi ibaratnya muridnya datang, Masya Allah. Itu disambut dengan antusias, bahkan sambutan, dirangkul. Intinya disambut dengan baik. Untuk menunjukkan sikap bahwa dia itu bahagia ketika ada yang belajar kepada dia. Ini menunjukkan bahwa guru itu perlu merasa butuh kepada murid. Memang murid juga butuh kepada guru, jelas. Karena ini konteksnya, nanti saat kita bicara murid harus bersikap sopan. Jadi gitu, mengatur kata-katanya, lembut sudah jelas. Jadi ada bahwa patuh, jadi mendengarkan, itu akan ada. Tapi ini guru dulu. Karena yang namanya akhlak itu timbal balik. Adab itu timbal balik. Jadi memang bukan berarti syarat. Tapi baiknya, jadi artinya bahwa akhlak mulia itu nanti akan tampak, akan kelihatan hasilnya dan buahnya ketika akhlak mulia itu kemudian terjadi timbal balik. Jadi artinya bahwa orang tua tanggung jawab kepada anak, cinta kepada anak, sayang kepada anak, ya, perhatian kepada anak, terus kemudian ya menasihati dengan baik, kata-kata yang baik, yang menunjukkan cinta. Nah, anak itu patuh kepada orang tua, cinta kepada orang tua, hormat kepada orang tua, jadi gitu, memuliakan orang tua, bakti kepada orang, itu timbal balik, jadi seperti itu. Meskipun bukan berarti kemudian bahwa itu syarat, bahwa orang tua harus tanggung jawab itu nunggu harus anaknya bakti, tidak. Anak harus bakti, nunggu harus orang tuanya baik, tidak. Jadi gitu. Kalau dari sisi kewajiban, jadi gitu. Makanya jangan kita ketika kita harus menunjukkan dan melakukan akhlak mulia terhadap seseorang atau kepada orang lain itu, apalagi dia adalah orang dekat kita, itu jangan nunggu timbal baliknya. Jadi gitu. Itu jadi bukan syarat, tapi untuk terrealisirnya, terwujudnya akhlak yang baik dalam muamalah kebersamaan itu memang kaidahnya harus timbal balik. Kalau tidak timbal balik itu ya mungkin bisa bertahan dari satu arah kan. A baik, B buruk terus gitu. Ya mungkin juga atau mungkin ada batas. Jadi tidak akan bisa indah gitu. Oke. Jadi nanti akan ada bagian di mana murid itu juga harus tentu beradab, beretika, berakhlak yang baik dan mulia kepada gurunya. Ini konteks kita kepada guru. Nah ini jadi bersikap lembut kepada muridnya, yang berarti kepadanya, menyambutnya. Jadi menyambut itu memberikan makna antusiasme, semangat, menerima, jadi gitu. Maka di sini itu
ini jelas susah untuk sikap seperti ini. Jadi bersikap lembut, menyambut dengan antusias, welcome, bersikap baik kepadanya. Tentu bihasabi halihi, sesuai dengan kondisinya. Kalau dikatanya itu sikap baik guru kepada murid itu alat ukurnya apa? Artinya standarnya apa? Itu tidak baku di sini. Dikatakan bahwa bihasabi halihi. Apakah semua anak ada yang rajin sekali? Ada yang cukup rajin, ada yang agak rajin, ada yang semangat, ada yang malas, ada yang ini. Apakah disikap dengan sikap yang sama? Nah, yang namanya sikap baik itu proporsional. Jadi sikap baik itu tidak sama. Jadi seperti adil itu kan bukan berarti sama. Orang tua adil kepada anak-anaknya bukan berarti kemudian diberikan hal yang sama. Jadi bagi orang tua yang misalnya yang ya berada lah, ini anaknya sudah mungkin kuliah, ini butuh kendaraan, ya sudah dibelikan mobil, jadi gitu. Sementara ada anak yang masih SD bahkan TK, adil belikan mobil semua, ya tidak. Jadi adil diberiannya cinta secara umum sama, perhatian secara umum sama, tapi diberikan sesuai dengan kebutuhan. Nah tadi itu, artinya bahwa sikap baik itu kepada anak yang rajin sekali, jadi terus kepada anak yang kurang rajin, kepada ini itu kalau disamakan persis sikapnya, jadi itu justru tidak baik. Kenapa? Nggak adil. Jadi gitu. Mungkin senang bagi yang kurang rajin, tapi nggak adil kalau kepada yang sangat rajin kemudian disikapi dengan sikap yang sama persis dengan itu. Oke, jadi tapi intinya baik, tapi baik sesuai dengan konteks. Perhatikan ya, saya selalu mengingatkan bahwa jadi sikap baik itu harus kontekstual. Sering saya bicara tentang yang disebut dengan amal soleh. Jadi atau orang yang soleh. Itu yang sering dilalaikan selama ini. Itu adalah definisi kesolehan. Kita sedang bicara dalam konteks ayuhsina ilaihi, bersikap baik, berlaku baik, itu kontekstual. Artinya sesuai dengan konteksnya. Jadi sikap tertentu baik untuk A, belum tentu baik untuk B. Jadi relevansi. Jadi gitu. Relevansi kontekstual gitu. Jadi sesuai dengan konteksnya. Sering ketika kita bicara tentang orang yang baik atau orang yang soleh itu kan selalu umumnya parameter dan alat ukur itu selalu amal ibadah ritual. Dia baik sekali. Jadi soleh sekali. Khususnya soleh ya. Selalu yang dilihat itu sholatnya, zikirnya, jadi gitu. Jadi solehnya, zikirnya, puasanya, masya Allah. Selalu seperti itu. Jadi suami yang soleh, masya Allah, dia ahli puasa, ahli sholat, ahli zikir. Istri yang soleh, ahli sholat, ahli zikir, ahli itu. Jadi gitu. Pemimpin yang soleh, masya Allah, puasa Senin Kemis, bahkan puasa Daud. Enggak salah. Alat ukur kesolehan penguasa, pemimpin bukan sholat. Bukan puasa. Jadi gitu. Tapi tanggung jawab dia sebagai pemimpin kepada rakyatnya, kepada yang dipimpin itu seperti apa? Karena ada yang sibuk sholat, zikir aja. Tapi tanggung jawabnya kepada masyarakat, kepada yang dipimpin, terbengkelai. Itu enggak soleh blas. Jadi gitu. Seorang suami itu, masya Allah, jadi ahli zikir, masya Allah, zikir di mana sih ikut, sholatnya masya Allah, tilawahnya bagus sekali, jadi gitu. Tapi kebaikan kesalahannya itu nggak dirasakan oleh istrinya, nggak dirasakan oleh anaknya. Itu nggak soleh blas. Tanggung jawabnya orang tua, begitu juga. Jadi tanggung jawabnya lemah kepada anak-anak, meskipun ahli sholat puasa, itu nggak soleh blas. Berarti nggak baik. Istri juga begitu. Jadi gitu. Nah, seperti itu. Ini bahwa mungkin masya Allah rajin tilawah. Jadi, itu istri suami lagi datang itu sibuk sholat duha, sibuk menyelesaikan makfuratnya, nggak nyambut suaminya itu blas nggak solihah.
Jadi gitu. Suami mau berangkat itu tetap sibuk dengan sana sini semacam itu. Jadi istri salihah itu bahkan ketika dia menyuapin ibunya yang sedang sakit, suami mau berangkat atau suami datang itu minta izin kepada ibu untuk nemui atau untuk ngantar suaminya dulu. Jadi gitu. Ini kebaikan kontekstual. Saya menekankan ini selalu karena memang kelemahan kita selama ini kata gitu. Makanya kalian misalnya bahwa dalam apa alat ukur kesolehan apa itu pekerja sosial yang telah memilih jalan ini. Jadi hanya kesolehannya itu. Jadi bukan kok kemudian nggak sholat, nggak puasa ya, itu standar umum seorang muslim. Jadi kesolehan muslim secara umum itu siapapun itu. Tapi begitu bicara tentang seseorang dalam konteks tanggung jawabnya, mas'uliyahnya, posisinya, kriteria solehnya bukan sholat, bukan puasa. Jadi gitu. Bagaimana tanggung jawabnya dalam mengemban amanah itu. Jadi gitu. Bisa jadi mungkin ada yang puasanya itu standar aja. Puasanya standar, puasa Ramadan, yang wajib-wajib, sholatnya sholat fardu, tapi Masya Allah dalam mengemban tanggung jawabnya soleh sekali. Jadi soleh sekali. Sementara yang Masya Allah rajin puasa Senin Kamis, puasa Daud ini itu, tapi abai terhadap ininya. Jadi dia bukan itu. Jadi seperti itu. Nah ini mengembang. Saya menekankan dalam konteks ini. Tadi saya tertarik dengan kata-kata beliau. Jadi guru bersikap baik kepada murid itu bihasabi halihi. Sesuai seukuran dengan kondisinya. Jadi intinya baik. Tapi baiknya proporsional, kontekstual. Ada murid yang Masya Allah rajin sekali. Yang Masya Allah. Ada murid yang setengahnya. Ada yang murid yang seperempatnya. Semua baik, tapi baiknya beda-beda. Jadi gitu. Dan itu normal. Kalau disamakan malah tidak benar. Tapi intinya baik. Nah, di sini yang saya tekankan. Nah, sehingga yang ingin saya tekankan di sini adalah ini sikap dasar yang ada yang dimiliki oleh seorang guru. Bahwa jadi dia itu bagaimana dia bisa bersikap lembut kepada muridnya, menyambut muridnya ketika datang, menanyakan ketika kok tidak hadir. Dia merasa kehilangan itu. Dari mana muncul sikap, terus kemudian bersikap baik kepadanya. Jawaban yang sangat mudah adalah karena guru itu merasa butuh kepada murid. Itu penting ditanamkan seperti ini. Guru itu butuh kepada muridnya. Tanpa ada murid itu nggak ada artinya guru. Jadi gitu. Ini guru ya. Jangan nanti muridnya yang ngomong gitu. Nanti bagian muridnya ada sendiri. Seorang kepala, seorang ketua itu harus merasa butuh kepada bawahannya. Tanpa bawahan, atasan apa? Jadi dia bisanya jadi atasan karena ada bawahan. Jadi gitu, mohon maaf. Jadi dia butuh itu. Tapi ini untuk atasan ya. Nanti bawahan juga begitu, butuh atasannya. Seperti itu. Itu harus proporsional dan kontekstual. Jadi rasa butuh seorang dai. Kiai butuh santrinya. Oh dia dapat gelar kiai karena santri kok. Kalau nggak ada santrinya mana bisa. Mohon maaf, makanya saya berat ketika dipasang kiai haji di depan ini saya itu karena bagi saya yang paling layak menyandang KH itu minimal yang punya pesantren. Saya nggak punya pesantren. Santri saya kalong semua di seluruh Indonesia gitu. Jadi sehingga jadi bahkan santri di Mat Ukhuwah itu ya karena santrinya mahasiswa semua, begitu kampusnya lockdown, kampusnya libur, ya libur juga pesantrennya nggak ada. Jadi seperti itu. Makanya akhirnya ya sudah, saya nyari santri lewat Facebook, lewat kajian-kajian begini gitu. Nah, saya butuh. Jadi bahwa saya punya tanggung jawab untuk mensedekahkan
sedikit ilmu yang saya dapatkan selama belajar berpuluh tahun itu, lah itu kalau saya nggak nemu santri dari mana? Jadi Ustadz Kiai, jadi ini penting. Itu jadi guru siapapun itu harus merasa, jangan pernah guru itu kemudian tumbuh dalam hatinya dia merasa dia yang dibutuhkan. Itu penyakit gitu. Ustadz, ulama, dai, mubaligh itu butuh umatnya, butuh audiensnya. Itu harus, tidak mungkin dia bisa punya sikap yang tadi itu, bersikap lembut, bersikap menyambut. Masya Allah, begitu ada yang datang itu, Masya Allah, disambut dengan antusias, semangat. Terus kemudian disikap dengan baik itu kalau dia tidak ada perasaan itu. Maka dari situ karena merasa butuh ada cinta. Jadi mudah sekali orang untuk menumbuhkan cinta itu kepada orang yang dia butuh kepadanya. Sulit sekali kita menumbuhkan cinta. Cintailah itu. Jadi kayak gitu. Dia merasa butuh. Makanya mohon maaf. Jadi antara suami istri itu salah satu cara terbaik untuk merawat cinta, menumbuhkan cinta. Kalau seadanya mungkin sedang redup itu adalah itu munculkan. Jadi suami, saya butuh pada istri. Jadi gitu. Istri butuh pada suami. Itu salah satu ya. Tentu nanti ada yang lainnya. Nah dalam konteks sosial, apalagi dalam kerja bersama seperti di DAIKI seperti ini, itu di posisi apapun kita ini tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa hidup sendiri, kita makhluk sosial. Maka yang kita munculkan dalam diri setiap kita itu adalah perasaan butuh kepada orang lain siapapun dia. Sampai kita yang dewasa butuh anak kecil. Butuh anak kecil. Jadi gitu. Saya selama kita jadi tahanan rumah selama pandemi ini, ya nggak mungkin tidak jenuh itu. Meskipun ada aktivitas Zoom, aktivitas ini, tapi kan klutak-klutak di rumah itu Masya Allah jenuh sekali. Jadi itu, ya itu Masya Allah di samping ya baca dan lain sebagainya, tapi salah satu sumber hiburan terbesar saya itu adalah si kecil Khadijah. Jadi ya udah, itu yang penghilang anak gitu. Meskipun dianya karena banyak di rumah, dia yang jenuh di rumah, kapan keluar, kapan pandemi selesai ini sebenarnya kayak gitu. Intinya kita butuh kepada orang lain. Itu penting sekali. Makanya kuatkan itu. Salah satu yang harus dimunculkan itu dalam sebuah lembaga seperti DAIKI ini, agar supaya semuanya bisa bekerja dengan baik, itu adalah munculkan, kuatkan pada diri masing-masing kalian di posisi apapun itu perasaan butuh kepada teman sekerjanya, teman yang lainnya, bahkan termasuk masyarakat semuanya. Jadi gitu. Orang kaya butuh pada orang miskin. Orang miskin butuh. Jadi jangan kira bahwa yang butuh hanya orang miskin ke orang kaya. Orang kaya itu lebih butuh kepada orang miskin. Jadi gitu. Orang kaya nggak bisa langsung ke orang miskin, butuh lembaga seperti DAIKI untuk membantu nyambungkan dan seterusnya. Jadi itu perasaan butuh itu kepada sesama, karena kita tidak bisa itu penting. Nah di sini dalam konteks ini, agar supaya seorang guru, seorang mu'allimah itu bisa bersikap lembut kepada murid, menyambutnya dan bersikap baik kepadanya, itu yang harus dilakukan adalah menguatnya rasa butuh. Guru butuh murid. Jadi artinya bahwa pengajar itu butuh pembelajar. Kiai butuh santri. Jadi gitu. Dai, mubaligh butuh umatnya, butuh masyarakat. Insyaallah itu. Nah ini ada kutipan Imam Nawawi mengatakan, faqat rawaina an Abi Harun al-Abadi qala, ya, kami meriwayatkan dari Abu Harun al-Abadi qala, beliau berkata, kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri. Jadi ini tabi'in Abu Harun al-Abadi ini. Dulu kami datang kepada Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, fayaqul marhaban biwasiyati Rasulullah SAW. Ini contoh ini seorang tabi'in
itu ketika berkunjung kepada mendatangi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, itu Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri itu mengatakan selamat datang dengan wasiat Rasulullah SAW. Jadi murid yang datang itu dikatakan dijuluki wasiat Rasul ini. Jadi, masa saya tidak menyambut wasiat Rasul? Nah, mengapa kau boleh mengatakan begitu? Innan Nabiyya SAW maqal. Nabi SAW bersabda, Innan nasa lakum taba'. Manusia, masyarakat, orang-orang itu pada kalian mengikuti, pengikut pada kalian, para sahabat. Wa inna rijalan dan akan banyak orang-orang ya'tunakum akan datang kepada kalian min aqfaril ardi dari berbagai penjuru bumi. Yatafaqqahuna fid din. Mereka ingin belajar ilmu agama. Jadi belajar fikih ilmu agama. Fa idza ataukum fastausu bihim khaira. Mengapa tadi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan menyambut murid tabi'in yang datang kepada beliau dengan kata-kata marhaban biwasit Rasulullah. Selamat datang wahai wasiat Rasulullah SAW. Jadi gitu. Itu karena Nabi mengatakan faida ataukum, dengarkan, apabila atau ketika mereka datang kepada kalian, fastausu bihi khairan. Maka aku wasiatkan kepada kalian untuk menyambut dan menerima mereka dengan baik. Jadi aku berwasiat yang baik itu terhadap kalian untuk mereka. Nabi berwasiat khusus kepada para sahabat itu agar bersikap baik kepada para murid yang datang di berbagai penjuru dunia untuk belajar ilmu agama. Maka kemudian dikatakan ini wasiat Rasul ya. Ini penting. Kiai itu ketika melihat santrinya, ini jangan kemudian mengatakan ini santri jadi apa kalau nggak ada saya. Jadi ini terus ada ustadz itu mubalek ceramah di depan ribuan ininya, enggak. Jadi apa nih masyarakat kalau nggak ada saya? Jadi gitu. Guru ini kalian itu mau ngapain kalau nggak ada saya? Tidak. Jadi yang harus dimunculkan adalah bahwa ini wasiat para Rasulullah SAW. Aku berbuat baik kepada mereka itu karena berkat wasiat Rasul. Jadi gitu. Aku butuh kepada mereka. Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita agar menyambut mereka, merangkul mereka, bahagia itu dengan adanya mereka. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal ghairuhuma. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Wa rawaina nahwahu fi Musnad ad-Darimi an Abi Darda radhiyallahu anhu. Jadi beliau Imam Nawawi juga mengatakan bahwa hadis yang sama atau yang serupa itu kami riwayatkan juga dalam Musnad ad-Darimi, salah satu kitab hadis Musnad Imam Darimi. Dari kalau tadi di riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri, ada riwayat lain tapi sahabatnya beda, yaitu Sayyidina Abu Darda. Tapi sikapnya sama. Seperti itu. Nah ini tadi yang penting untuk kita perhatikan. Bagian ini itu yang saya tekankan adalah bahwa jadi pasal kelima ini yang mengharuskan seorang, bagaimana seharusnya seorang guru, seorang mu'alim, seorang ustadz, seorang kiai itu bersikap kepada santri, murid dan siswanya, pembelajarnya itu, yaitu bersikap lembut, menyambut, jadi gitu, welcome, dan juga bersikap baik kepadanya secara proporsional. Itu kita simpulkan bahwa dia harus memiliki rasa butuh. Jadi guru itu butuh kepada murid itu. Di samping bahwa sikap-sikap tadi itu harus ditunjukkan itu sebagai bentuk pelaksanaan terhadap wasiat Nabi SAW. Jadi insya Allah begitu. Itu yang kelima. Kemudian kita lanjut dengan pasal yang ke-6. Ini pasal yang ke-6. Wayam bagi ayat lahumun nasihah.
Dan patutlah guru itu, pengajar itu mencurahkan atau berusaha keras untuk memberikan nasihat kepada mereka. Tapi ini nanti saya akan jelaskan. Nasihat itu bukan berarti wejangan, mauidhah, kata-kata seperti yang kita pahami selama ini. Kata nasihat itu lebih luas dari itu. Jadi gitu. Intinya adalah, jadi wayam bagi ayat berduyalahumul nasihat. Jadi hendaklah pengajar, guru, ustadz, ustadzah, kiai, punyai itu mencurahkan perhatian dalam memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Itu maksudnya adalah melakukan segala sesuatu dalam rangka memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan kepada murid. Itu nasihat. Nasihat itu artinya bahwa jadi semua yang dilakukan oleh guru, jadi sehingga termasuk apa? Perhatian. Ya, ketika salah, ya ditegur, diingatkan. Jadi gitu. Tapi nasihatnya termasuk ketika dia baik, berprestasi, diapresiasi. Itu nasihat. Jadi gitu. Ketika sedih mungkin dihibur. Jadi gitu. Ketika sukses dikasih reward. Seperti itu contohnya. Itu. Intinya adalah bahwa guru itu mencurahkan perhatian dalam memberikan nasihat. Itu an-nasihat itu artinya luas. Jadi nasihat dengan arti wejangan seperti yang kita kenal selama ini, mau'idhah itu hanya salah satu. Tapi cakupan maknanya lebih luas. Intinya adalah bahwa guru itu harus melakukan apapun yang bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan kepada guru. Jadi misalnya, contoh, dalam mengajar. Jadi, guru menyiapkan materi, menyiapkan metodologi, menyiapkan sarana-prasarana yang baik agar supaya ilmu yang dia sampaikan, dalam konteks ini misalnya, ini belajar qiraah, membaca Quran. Bagaimana cara itu? Nah, itu artinya bahwa ketika sang guru, ustadz, ustadzah, mu'alim, mu'alimah itu meningkatkan kapasitas, kemampuannya dalam mengajar, itu nasihat, itu maksudnya. Karena dengan kemampuan yang ditingkatkan, maka hasil dari pengajaran yang dia lakukan itu akan lebih baik. Dan yang untung, yang maslahat adalah muridnya. Itu nasihat. Jadi seperti itu. Apapun yang dilakukan oleh guru, ya dalam rangka memberikan keuntungan, kemanfaatan dan kemaslahatan kepada murid, itu nasihat. Begitu juga kita memberi nasihat kepada orang lain, itu bukan berarti kita mesti kasih wajib wejangan. Intinya kita melakukan apa saja, ya apa saja, itu nasihat dengan artinya an-nasihah. Itu melakukan hal yang memberikan kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan kepada orang lain, itu berarti kita telah memberikan nasihat. Jadi meskipun tidak dengan kata-kata. Nah di sini yang jadi guru itu harus mencurahkan perhatian untuk murid-murid, untuk mereka dalam rangka memberikan kemaslahatan dan keuntungan kepada mereka. Fa inna Rasulullah SAW qala, karena Rasulullah bersabda, wa yanbaghi, sabdanya ad-din nasihat. Terkenal ini, kita sudah hafal dalam hadis arba'in. Agama itu isinya nasihat. Ini yang kalau salah memahami dikiranya agama itu apa? Ya udah kita nasihati orang, terus kita ngasih wejangan, terus kemana-mana di bis kita ngasih wejangan, di ini. Karena kan agama nasihat. Bukan. Jadi gitu. Adilun nasihat itu adalah agama itu intinya memberikan kemanfaatan.
dalam kehidupan ini. Ad-din. Memberikan kemaslahatan. Artinya kalau Anda orang yang beragama, itu diri Anda itu selalu manfaat. Kata-kata maslahat. Memberikan manfaat. Tangan Anda bergerak itu ada manfaat yang dihasilkan. Kaki Anda melangkah itu ada manfaat. Itu orang beragama. Jadi, an-nasihah, ada kemaslahatan dalam kehidupan yang ditebalkan. Itu maksudnya. Salah satunya nasihat wejangan. Itu hanya salah satu. Tapi an-nasihah itu enggak. Tolak ukur agama adalah itu memberikan kemaslahatan. Makanya ketika banyak orang beragama dalam arti, Masya Allah rajin sholat ini itu, tapi kok kemaslahatan yang dirasakan dalam kehidupan kok minim, itu berarti masih kurang keberagamaan mereka itu. Jadi gitu. Artinya nasihat lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatul muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat. Memberikan kemaslahatan lillah. Bukan kok, ini bukan untuk Allah ya, bukan memberi untuk Allah, bukan. Ini dalam konteks Allah, terkait dengan Allah. Ya itu. Wali kitab terkait dengan Al-Quran. Jadi kemaslahatan yang dalam konteks dalam konteks Allah, dalam konteks iman, dalam konteks amal soleh, dalam konteks ikhlas karena Allah. Jadi gitu. Wali kitab dalam rangka menyebarkan ilmu Al-Quran, kitabnya, mengamalkannya, mendakwahkannya, itu maksudnya. Wali rasulihi, itu jangan dipahami menasihati Rasul. Jadi bahwa ini tiga itu maksudnya, itu nasihat yang kita artikan tadi itu memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan kehidupan itu dalam konteks Allah. Dalam hubungan dengan Allah, berarti iman, dan seterusnya. Ibadah, taat, patuh, ya salat itu termasuk. Terus kemudian wali kitabi. Jadi bukan maslahatnya untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya. Tapi dalam konteks gitu, wali kitabi. Dalam konteks kitab, jadi dengan membaca, dengan mengajarkan, dengan belajar, dengan mengamalkan dan seterusnya. Wali Rasul juga begitu. Dalam konteks Rasul. Jadi menyebarkan cinta Rasul seterusnya itu. Dan seterusnya, terus taat kepadanya, itu masuk semuanya. Nah, wali a'immatul muslimin wa ammatihim. Ini juga dalam konteks melakukan kebaikan yang untuk pemimpin kaum muslimin. Jadi melakukan apa yang menjadi kewajiban orang Islam, masyarakat kepada pemimpin. Jadi gitu. Bukan selalu dalam bentuk menasihati mereka, itu ada di antara. Tapi intinya itu wali amatihim, dan juga bagi umumnya kaum muslimin, itu juga tadi ya nasihat dalam arti wejangan ataupun semua yang bisa dilakukan dan memberikan kemaslahatan, kemanfaatan untuk orang lain. Nah, ini penekanannya dalam konteks ini umum hadisnya. Nah, umum untuk semua orang Islam. Jadi berlaku bahwa harus kalau dia mengaku sebagai orang yang beragama, maka keberagamaan itu harus dibuktikan dengan cara dia memberikan nasihat. Nasihat bukan wejangan saja, itu hanya salah satu bentuk nasihat. Dengan arti yang luas, nasihat itu memberikan kebaikan, memberikan kemaslahatan, memberikan kemanfaatan. Alat ukurnya, makanya dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, kan, sebaik-baik orang adalah yang paling manfaat untuk orang lain. Jadi kemaslahatan ya, karena agama itu diturunkan itu untuk agar supaya kebaikan tersebar. Jadi merata dalam kehidupan ini. Nah, di sini coba perhatikan penjelasan Imam Nawawi tentang hadis ini. Wa minan nasihati lillah, dan di antara bentuk nasihat terkait Allah Ta'ala, wali kitab, dan terkait kitabnya, adalah ikramu qari'ihi wa talibihi. Perhatikan. Dengan cara memuliakan, menghormati
pembaca dan penuntut ilmunya. Coba. Ini nasihat dalam konteks Allah dan dalam kitabnya itu adalah itu nasihat dalam bentuk sikap menghormati pembaca Al-Quran dan pelajar Al-Quran. Wa irsadu ila maslahatihi, dan membimbingnya ke arah kemaslahatannya. Bimbingan yang akan memberikan kemaslahatan kepada dia. Itu semuanya merupakan bagian dari nasihat. Warifqu bihi, dan sikap lembut kepadanya. Wa musa'adatuhu ala talabihi, dan membantu murid itu dalam menuntut ilmu Al-Quran. Bima amkana, dengan sarana atau dengan cara yang dimungkinkan, yang dalam jangkauan. Jadi gitu. Wa ta'allufu qalbi talib. Perhatikan. Dan upaya merebut hati si murid. Ini unik, biasanya murid yang berusaha merebut hati si guru. Jadi gitu. Ini tidak, guru itu yang perlu merebut hati. Ta'alluf. Jadi kita hari bahwa merebut hati murid itu. Wa ayyakuna samhan bi ta'limihi, dan hendaklah guru itu samhan. Samhan itu sikap yang serba mudah dan memudahkan. Kan ada hadis kan, itu bahwa seorang muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang dikatakan samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza dan seterusnya. Idza qadha khamsan idza qtada. Orang muslim itu selalu mudah dan memudahkan sikapnya ketika dia berjualan, itu mudah dan memudahkan. Ketika begitu juga memudahkan ketika dia membeli. Baik dia di posisi penjual maupun pembeli, itu sikapnya mudah memudahkan. Ada kan orang itu dalam berurusan itu gampang gitu dengan dia. Jadi ada orang yang seolah-olah memakai kaidah yang umum selama ini biasanya gitu. Jadi kaidah plesetan sih. Ini urusan kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Ada orang-orang yang kita dapat kesan itu. Repot kalau sudah urusan dengan dia. Jadi orang menghindar kalau dengan dia. Kenapa? Udah repot. Tapi ada orang yang senang berurusan dengan dia, senang karena enak, orangnya gampangan. Nah ini murid juga gitu. Guru juga gitu. Ada guru. Meskipun relatif ya. Jadi apakah termasuk di sini guru atau dosen yang killer itu nggak masuk di sini? Nah ini perlu penjelasan khusus. Jadi tapi ada memang serba repot pokoknya. Urusan dengan dia susah semuanya. Enggak ya, kalau kalian mungkin maksudnya dalam hal nilai atau apa mungkin ini. Itu relatif. Tapi lebih ke muamalah umumnya. Samh itu adalah sikap mudah memudahkan. Jadi gitu. Jadi kalau kita berurusan dengan orang butuh kepada kita. Itu lebih baik kita menerima dengan baik, dialog dengan baik, nyambut dengan baik. Meskipun nggak kita luluskan keinginannya. Itu lebih bagus daripada diluluskan tapi bulet dulu. Dikerjain dulu ini itu kayak seolah-olah gitu lah. Nah ini guru itu begitu. Sifat samahah, mudah memudahkan. Jadi gitu. Ya. Nah, wa yakuna samhan bi ta'limi fi rifq mutalattifan bihi. Ya sama, itu artinya bahwa sikap lembut kepadanya, wa muharridan lahu 'ala ta'allum. Dan selalu berperan sebagai pemberi semangat. Pemotivasi bagi murid itu untuk terus belajar. Jadi gitu. Ya gimana caranya? Kalau memang perlu diiming-imingi dengan hadiah, dengan apa gitu, itu termasuk nasihat. Ya kayak gitu. Ya, karena ini kok malas-malasan, bukan malah diusir, enggak. Bagaimana caranya agar supaya dia semangat?
Itu nasihat, bukan berarti kemudian dengan wajangan. Wa yanbaghi ayu dzakirahu fadilata dzalika liyakuna sababan fi nasyatih, dan patutlah bagi guru itu untuk mengingatkan sang murid, sang santri tentang fadilah semuanya itu, ya fadilah belajar ilmu dan seterusnya, agar supaya hal itu menjadi faktor penyebab. Jadi semangatnya, munculnya semangat dia untuk belajar. Wa ziyadatan fi raghbatihi, dan untuk menambah, jadi gitu, motivasinya dalam belajar, wa yuzahiduhu fid dunya, dan agar itu memunculkan atau menumbuhkan atau menanamkan sikap zuhud dalam dirinya terhadap dunia yang bisa memalingkan dia dari belajar, wa yasrifahu 'anir rukun ilaiha, dan memalingkan dia dari ketertarikan yang berlebihan kepada masalah duniawi, wal iktirar biha, dan sikap terpedaya dengan dunia itu. Jadi agar supaya dia fokus dalam pembelajaran. Wa yudzakkirahu fadilatal istighal bil Quran, termasuk juga dengan cara mengingatkan santri atau murid itu tentang fadilah fadilah menyibukkan diri dengan Al-Quran, baik dengan cara belajar, mengajar dan seterusnya, membaca dan seterusnya. Itu bagaimana fadilahnya. Wasairil ulum asyariyah, dan juga bermacam ragam ilmu syar'i. Jadi sibuk dengan Al-Quran, ilmu Al-Quran, dan juga bermacam ragam ilmu syar'i, akidah, tafsir, hadis, fikih dan seterusnya. Itu fadilahnya sangat tinggi. Wa huwa tariqul hazimin al-arifin wa ibadillahi al-salihin. Dan jalan ilmu itu adalah jalan orang-orang yang hazimin itu cancut taliwondo, semangat, punya semangat besar, tinggi, al-arifin yang arif itu tahu dan bijaksana dalam mendapatkan apa-apa yang manfaat, wa ibadullahi shalihin, dan hamba Allah yang saleh. Wa anna dzalika rutbatul anbiya salawatullahi wa salamu alaihim. Dan jalan pembelajaran Al-Quran atau jalan menyibukkan diri dengan Al-Quran itu atau dengan kitab Allah itu merupakan peringkat dan derajat para nabi. Jadi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini di bagian akhir, wa yanbaghi ayyahnuwa 'ala talibi wa ya'tani bi masalihi, dan hendaklah guru itu yahnu itu memberikan sikap sayang, jadi kepada muridnya, dan memberikan perhatian terhadap kemaslahatan-kemaslahatannya. Seperti apa? Seperti perhatiannya kepada dirinya sendiri. Perhatikan ini murid ya. Guru itu menurut Imam Nawawi harus memberikan perhatian kepada kepentingan muridnya itu seperti perhatian dia kepada kepentingan dirinya. Ka'atina'ihi bimasalihi nafsihi wa masalah waladihi. Sama persis dengan perhatiannya terhadap kemaslahatan dan kepentingan anaknya. Nah, di sini berarti Imam Nawawi itu menasihati dan mengingatkan agar guru menyikapi muridnya itu dengan cara menempatkannya seperti anaknya, memperhatikannya, jadi gitu, dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya seperti perhatian sang guru kepada kebutuhan anaknya. Wa yujriya al-muta'allima, ini persis yang tadi saya katakan. Wa yujriya al-muta'allima majra waladihi fi syafaqati alaihi. Jadi gitu. Dan memperlakukan santri, murid itu di posisi anaknya. Seperti posisi anaknya dalam sikap kasih terhadapnya, kasihan terhadapnya. Wal ihtimam bimasalihi, dan dalam perhatian kepada terhadap kemaslahatan-kemaslahatannya, wastabri ala jafai, dan juga sikap sabar dalam menyikapi sikap tidak baiknya. Wasu'i adabihi,
dan dalam menyikapi sabar, dalam menyikapi etikanya yang buruk. Wa ya'dzurahu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan. Sampai guru itu harus memaafkan, memaklumi muridnya dalam sikapnya yang kurang beradab, terkadang-kadang. Fa innal insana mu'arradun lin naqais, karena manusia itu secara umum itu memang sangat mungkin untuk melakukan banyak kekurangan, apalagi ini masih murid yang dalam proses pembelajaran. La siyama in kana saghira sin, apalagi jika dia itu berusia muda. Begitu. Wa yang bagi ayyuhibba lahu ma yuhibbu nafsi minal khair, dan patutlah guru itu menyukai untuk muridnya apa-apa yang ia sukai untuk dirinya. Wa yakraha lahu ma yakrahu nafsihi min naqsi mutlaqan, dan haruslah dia tidak menyukai, jadi untuk muridnya apa-apa yang ia tidak sukai untuk dirinya berupa kekurangan. Nah ini faqad thabata fi sahihaini an Rasulullah SAW annahu qala, jadi telah sahih sebuah hadis dari Nabi SAW di mana beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya, jadi gitu, apa-apa yang ia sukai untuk dirinya. Jadi ini itu sikap adil. Jadi dalam akhlak yang sudah kita sebutkan, akhlak yang baik, ini standar minimal. Menyukai untuk saudara kita, untuk orang lain, apa-apa yang ia sukai untuk diri kita. Jadi apa yang kita suka untuk diri kita, maka sukailah hal itu juga untuk orang lain. Jadi gitu. Nah, ini dalam konteks hubungan antar sesama, itu dalam muamalah, dalam interaksi, itu apa coba? Ketika seseorang, ketika kita punya prestasi, jadi apa yang kita inginkan? Minimal orang lain itu, apalagi atasan kita, mengakui itu. Mengakui bahwa kita punya prestasi. Terus kemudian, ya mengapresiasi. Ketika kita ingin itu. Kalau kita suka disikapi seperti itu saat kita punya prestasi, maka berikanlah sikap itu kepada orang lain. Jadi gitu. Yang memiliki prestasi seperti itu. Jadi, ya tadi, kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kita ingin dihargai, hargailah orang lain. Jadi gitu. Kita ingin dimaklumi, maklumi orang lain. Kalau kita salah, kita ingin dimaafkan, maafkanlah orang lain. Seperti itu. Jadi, terus kita harus tidak suka, jadi untuk saudara kita, apa-apa yang kita tidak suka untuk diri kita. Kita nggak suka kalau tidak diakui. Kalau tidak suka kalau tidak dihormati. Maka jangan kita lakukan itu kepada orang lain. Jadi, kita tidak suka kalau kita tidak dihormati, maka janganlah melakukan sikap yang tidak menghormati orang lain. Jadi gitu. Jadi, kita tidak suka kalau direndahkan, jangan merendahkan orang lain. Kita tidak suka kalau dilecehkan, jangan melecehkan orang lain. Kita tidak suka kalau dikecewakan, jangan mengecewakan orang lain. Itu hadis ini. Nah, ini konteksnya tadi guru. Guru itu kalau tadi dalam konteks sesama kita. Ini bahkan dalam konteks atasan bawahan. Jadi itu juga sama. Jadi kaidahnya di sini dalam mengamalkan hadis ini, dan ini adalah prinsip yang sangat mendasar sekali dalam muamalah istimaiyah, dalam interaksi sosial, dalam hubungan sosial, apalagi dengan orang-orang yang dekat dengan kita, karena kita satu tempat pekerjaan, satu lembaga, bermitra. Itu kaidah hadis ini luar biasa. Jadi sukailah untuk orang lain apa-apa yang engkau suka untuk dirimu. Dalam konteks ini biasa saya bahasakan dengan dalam konteks sikap dan perlakuan, itu biasa saya katakan
sikapi dan perlakukanlah orang lain dengan sikap dan perlakuan yang engkau inginkan dan engkau sukai untuk dirimu. Dan jangan sikapi serta jangan perlakukan orang lain dengan sikap dan perlakuan yang tidak engkau sukai dan tidak untuk inginkan untuk dirimu. Begitu. Itu adil. Sama kan gitu kan? Orang mau dihargai tapi nggak mau menghargai orang lain. Egois kan? Orang mau dimaklumi ketika ada beda pendapat atau itu, tapi tidak mau maklumi orang lain. Jadi gitu. Jadi, nah ini sangat penting sekali dalam konteks itu. Jadi, artinya bahwa caranya secara caranya kalau kita ingin mengamalkan hadis ini itu begini. Ketika kita mau menyikapi orang lain, siapapun dia, itu bagaimana ya? Seharusnya bersikap kepada dia. Gampangnya itu, tempatkan dirimu di tempatnya. Bayangkan kita berada di posisi dia. Bayangkan kita berada di posisi dia di posisi kita. Yang harus bersikap. Terus kita tanya diri kita, di posisi itu, kita itu ingin disikapi dengan sikap apa? Oleh dia. Kita ingin diperlakukan apa oleh dia? Nah, lakukan apa yang kita inginkan itu terhadap dia. Jadi seperti itu. Itu sikap adil. Itulah maksud hadis ini. Dan dalam konteks ini beliau sedang berbicara tentang sikap yang harus dimiliki oleh itu. Nah, ini yang kadang terjadi kan begini ya. Ini mungkin guru atau ini dalam konteks di sekolah, di pesantren. Itu kan sering kan? Jadi ada ini yang umum mungkin dalam konteks di pesantren, sikap-sikap yang diterima oleh santri baru, siswa-siswa, apa itu sikap-sikap yang diterima oleh siswa baru. Itu ada sikap-sikap yang enggak ini. Tentu ini yang umum ya. Kadang-kadang di pesantren juga kadang-kadang ada. Dikerjain, di ini kayak gitu itu. Nah, itu pelampiasan. Pembalakan dulu ketika dia waktu jadi junior, jadi santri baru atau baru digitukan. Membalasnya ke santri yang baru. Jadi kayak gitu. Nah, ini kebalikan hadis ini. Termasuk guru mungkin kadang-kadang ada guru yang mengapa kok ini? Karena itu. Karena dia itu trauma dengan saat dia jadi murid dulu. Jadi gitu, itu suka disikapi dengan tidak baik. Dilampiaskan itu sekarang. Nah, kalau kita merasakan hadis ini tidak begitu. Jadi, ini bagaimana saya harus memperlakukan murid saya ini? Itu, bayangkan Anda di posisi dia. Dan dia di posisi Anda sebagai guru atau sebagai ustadz itu. Tempatkan dirimu di situ, nah terus tanya kepada dirimu. Dalam posisi ini, dalam kondisi ini, aku ingin disikapi seperti apa? Aku ingin diperlakukan seperti apa? Nah, maka praktekkan itu. Dan lakukan kepada itu. Itu tadi itu sikap adil. Itu sikap adil. Standar minimal itu. Tapi ternyata secara praktek, saya juga mungkin pintar ngomong begini, belum tentu juga saya bisa mengamalkan semuanya. Tapi ya harus kita sampaikan, kita belajar semuanya. Kita berusaha. Soal gitu. Tapi intinya ini sangat penting sekali, termasuk dalam konteks apa itu jadi kebersamaan seperti kalian semuanya, bagi kesuksesan semuanya, karena ini semuanya akhlak-akhlak dasar. Jadi sikap muamalah dasar dalam tidak hanya dalam konteks agama Islam, saya kira dalam kaidah muamalah apa itu umum pun juga sama. Karena tadi jadi ajaran keadilan itu universal. Keadilan itu nilai universal. Jadi gitu. Dia sepakati semuanya, insya Allah gitu. Makanya kan dimungkinkan ada ini dalam konteks pemerintahan ya. Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan bahwa jadi Allah itu bisa jadi mempertahankan
pemerintah non-Islam tapi adil, itu Allah pertahankan, diberi umur lebih panjang, dan tidak memberi kesempatan itu kepada pemerintah meskipun Islam tapi tidak adil, zalim. Jadi gitu. Apa mungkin itu? Iya. Keadilan itu sebelum menjadi syariat Islam, dia nilai universal. Jadi gitu. Mungkin mereka adil. Memang dasarnya bukan agama. Kalau kita bersikap adil dasarnya agama, mereka tidak, tapi adil sama. Nilai universal, selalu gitu. Oke. Ini terakhir kutipan dari ini, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, akramun nasi alayya jalisil ladzi yatakhaffan nasa hatta yajlisa ilayya. Jadi, la yastata'tu alla yaqa adz-dzubabu ala wajhihi la fa'al. Jadi orang yang paling mulia di mataku atau bagiku, ini Sayyidina Ibnu Abbas, yaitu muridku yang duduk di dekatku. Dia sampai harus melewati banyak orang untuk bisa duduk dekat denganku. Ini orang yang paling mulia bagi saya. Jadi dikatakan lawis tafa'atu alla yaqa adz-dzubabu ala wajhi la fa'al. Seandainya aku bisa mencegah agar tidak ada lalat yang hinggap di wajahnya, ini saya akan aku lakukan. Jangankan kok dia sakit atau apa, saya nggak rela dia itu wajahnya dihinggapi oleh lalat. Itu terhadap murid ya, bukan guru. Sikap Sayyidina Ibnu Abbas jadi gitu. Wa fi riwayatin inna dzubaba la yaqa alaihi fayu'dhini. Perhatikan. Jadi orang yang paling mulia tadi adalah orang yang Masya Allah semangatnya belajar sampai melewati banyak orang untuk bisa sampai dan duduk dekat denganku. Itu dikatakan bahwa itu orang seperti itu, kalau saya bisa menjaga dia, melindungi dia dari lalat yang mengganggu dia, akan aku lakukan. Dikatakan bahwa sesungguhnya, jadi kalau ada lalat yang hinggap di wajahnya atau mengganggu dia, itu menyakiti saya. Lalat. Kira-kira kalau seandainya murid seperti itu diganggu orang gitu, mungkin apa yang bisa akan dilakukan oleh Sayyidina Ibnu Abbas? Beliau tersakiti karena murid kesayangannya yang menurut beliau paling mulia itu dihinggapi oleh lalat. Itu menyakiti beliau. Nah, sikap-sikap seperti ini harus dimiliki oleh seorang guru terhadap murid-muridnya. Menurut Imam Nawawi, ini kita libarkan dalam konteks sikap antar sesama. Baik, insya Allah itu 2 pasal, nanti kita akan sambung kembali. Insya Allah, mudah-mudahan manfaat sebagai pengingat. Ini mohon maaf, ini saya jam di dinding mati, terus saya nggak bisa melihat jam di sini, nggak tahu ini sudah lewat berapa ini. Mohon maaf, semoga bermanfaat sebagai pengingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair Kiai Haji Ahmad Muzaffar, ilmunya sangat bermanfaat. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustadz melalui kolom chat komentar. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Godlive. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih untuk Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah baik itu akhirnya mengorbankan ketegasan? Apakah boleh kita memberikan semacam hukuman sebagai bagian dari kebaikan dengan tujuan agar keluarga yang dihukum bisa belajar menjadi lebih baik? Jawabannya iya. Kan tadi kita katakan baik itu kontekstual proporsional. Jadi tidak satu macam satu bentuk. Jadi Jadi seperti Allah. Allah itu kan sifatnya al-mu'ti al-mani. Allah itu yang memberi. Allah juga menahan. Tidak memberi. Tapi ini ada kata yang tempo hari mungkin saya jadikan status di Facebook itu, bahwa 2 kata yang paling menenangkan itu, bahwa jadi Allah tidak membuat seorang hamba sedih kecuali untuk membuatnya bahagia
nantinya. Jadi gitu. Saat ini memang sedih. Tapi itulah cara untuk nanti dia bisa bahagia. Allah tujuan itu bahagia, tapi dibuat sedih sekarang. Kalau dibuat sedih bahagia sekarang, itu nanti dia akan sedih nantinya. Allah tidak menguji seorang hamba kecuali karena tidak menimpakan musibah kepada seorang hamba, apalagi seorang hamba yang mukmin, kecuali karena Allah mencintainya. Jadi itu, ya itu dalam konteks begitu, jadi dalam konteks ini, dalam konteks hubungan guru murid itu umum biasa dan betul memang. Jadi baik jangan selalu itu. Ini kan sikap umum ya, sikap umum. Jadi gambarannya kayak gini. Gambarannya itu kalau kita antum mau mengambil contoh itu adalah contohnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu ya siapa yang kenal beliau itu orang yang lembut, orang yang masya Allah itu mudah tersentuh ini itu. Tapi antum tahu pada momen-momen di mana butuh ketegasan itu kalah Sayyidina Umar. Jadi kalah. Jadi ya itu emang jadi seperti itu. Sehingga ada waktu di mana itu, tapi sikap umumnya itu lembut. Ada sikap umumnya itu kan ada. Jadi itu. Sementara Sayyidina Umar itu kan sikap umumnya kan keras. Sehingga orang itu takut dekat dengan beliau. Ini cuman susah. Ya kalau memang mau niru Sayyidina Umar, tirulah semuanya. Jadi gitu. Karena masya Allah jadi bahwa jadi oke. Jadi begitu bahwa ini sikap umum yang beliau katakan. Tapi dalam menyikapi kasus per kasus ya proporsional. Termasuk tadi itu ya perlu dan itu biasa. Jadi bahwa guru perlu jadi tapi tadi kan gini ya. Ada kan jadi mohon maaf orang tua itu bersikap keras kepada anak. Yang kadang-kadang berdalih itu adalah mendidik anak itu. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi apa itu? Sering yang terjadi itu sebetulnya apa yang dikatakan orang tua itu tidak jujur. Sebetulnya sikap kerasnya itu pelampiasan sebelum sebagai pendidikan. Itu beda. Hati-hati. Jadi gitu. Guru itu jangan sampai emosional. Jadi gitu. Itu murid bisa nangkap. Apalagi anak kepada orang tua. Saat bersikap keras itu anak bisa lihat. Termasuk anak kecil. Itu bisa lihat. Ini betul memang hukuman mendidik. Atau itu orang tua itu melampiaskan. Terus mengemas sikap pelampiasannya itu dengan mengatakan, oh, ini untuk mendidik kamu. Jadi gitu. Itu beda nanti. Jadi kita, jadi ada bahwa kendalikan dulu emosi, baru kemudian ditata. Dikeluarkan ini ya itu, insya Allah. Jadi gitu. Makanya kan ada cerita kan ketika Sayyidina Ali itu ketika menghadapi musuh itu, bagaimana beliau mengelola hati beliau, keikhlasan beliau itu. Nah itu ketika dia sudah bersikap nggak karu-karuan, nyerang sana sini, bahkan itu begitu beliau sudah mau memukulnya, sudah tinggal mukul. Ini orang ini meludah ke wajah beliau. Itu kan orang spontan bisa emosi kan. Nah beliau tidak ingin beliau menebas leher atau memukulkan pedang itu saat emosi. Berarti ini untuk diri beliau. Sehingga beliau nahan. Ini kelas tinggi. jadi nahan tangannya nggak jadi dipukulkan. Dikelola dirinya dulu baru jadi seperti itu. Nah itu jadi ini bahwa itu betul, sangat betul sekali. Jadi ini bahwa sikap tadi itu sikap umum. Ini sikap umum, tapi ada waktu-waktu tertentu, kondisi-kondisi tertentu di mana memang butuh itu. Butuh sikap tegas. Tapi tadi sikap tegas termasuk sikap keras, termasuk menghukum, tapi demi kemaslahatan. Tapi tadi pastikan itu bukan pelampiasan. Ya, insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Kemudian ini pertanyaan terakhir, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa niat kita benar demi ibadah dan kemaslahatan orang lain, bukan untuk mendapatkan pujian atau mungkin istilahnya riya.
Saya khawatir niat awalnya benar, tapi tanpa sadar akhirnya tidak konsisten. Seperti itu, Ustaz. Itu sangat mungkin ya. Makanya kan di sini itu kita kita itu hidup ini berproses. Jadi kaidah dalam hidup ini menjalani proses. Jadi orientasi kita itu lebih ke proses itu. Hasil itu hanya kita jadikan sebagai salah satu trigger. Jadi capaian gitu. Itu trigger penyemangat kita. Tapi orientasi kita tidak tahu ke hasil itu. Jadi proses itu. Nah, di sini ini bahwa kita sudah insyaallah itu. Terus mungkin berubah, ya itu di situ. Makanya ada tobat, ada istighfar, ada evaluasi. Terus kita lakukan. Jadi mungkin kita salah tadi, mungkin niat tadi itu bisa berubah dalam sehari misalnya 5 kali, 10 kali. Tapi selama 5 dan 10 kali itu pula kita memperbaiki diri dan mengevaluasi diri kita. Gak masalah. Orang tobat dan istighfar itu yang diterima itu bukan berarti kemudian dia tidak mengulang kesalahan. Syaratnya tobat saat dia tobat bertekad tidak mengulang. Tapi mungkin masih terulang lagi. Tobat lagi. Sampai ada ungkapan bahwa itu nggak masalah. Kamu mengulang kesalahan itu 70 kali dalam sehari. Jadi selama kamu juga tobat 70 kali itu. Artinya apa? Terus kita evaluasi. Ketika kita, kok saya berubah ini, istighfar. Tapi jangan tinggalkan amal. Jangan gara-gara ke masjid, itu begitu berjalan, tadinya ikhlas kok nggak ikhlas terus nggak jadi ke masjid. Jangan. Itu setan tepuk tangan, seneng itu. Begitu. Kita tetap melakukan sambil kita perbaiki hati kita. Kita infak sedekah. Kelihatan orang, tadinya kita ikhlas. Begitu kelihatan kok ada sesuatu. Jangan kemudian nggak jadi berinfak. Lakukan terus, tapi sambil kita perbaiki dan istighfar. Jadi istighfar, karena istighfar itulah, tobat itulah yang akan mengembalikan pahala yang hilang, digantikan dosa gara-gara riak kita. Misalnya tadi pagi, andai kita subuh nggak ikhlas. Jadi gitu. Nggak ikhlas kan berarti nggak ada pahala kan? Bahkan digantikan dosa. Sudah nggak dapat pahala malah dapat dosa. Apakah kita sholat lagi? Tidak. Sholatnya sah secara hukum fikih. Caranya gimana? Taubat istighfar. Dengan istighfar kita, pahala yang tadinya hilang itu balik, dosa yang tadinya menggantikan pahala hilang. Jadi gitu. Makanya di sini kenapa orang yang taubat dari satu dosa itu dapat minimal tiga keuntungan dari Allah Taala. Pertama, orang itu dihapus dosanya. Catatan dosanya dihapus. Yang kedua, dimaafkan. Jadi ada orang, loh, kalau dihapus masa dimaafkan? Bisa. Ibaratnya orang punya utang. Bisa jadi utangnya diputihkan tapi kesalahannya nggak dimaafkan. Jadi gitu. Ada orang yang mestinya dihukum. Hukumannya digugurkan tapi tetap nggak dimaafkan. Bisa jadi. Ada dalam tanda gitu. Jadi ada. Nah, jadi dihapuskan pertama. Yang kedua dimaafkan, diampunkan. Nah, yang ketiga ini. Jadi dosa yang sudah dihapus itu tidak hanya terhapus saja, tapi diganti dengan catatan pahala secara otomatis. Jadi gitu. Dengan berkat tobat istighfar saja, silakan baca surat Al-Furqan ayat 18 insyaallah. Jadi gitu. Bukan. Surat apa itu? Anda yang ayat tentang ibadur rahman itu kok 18. Jadi sifat-sifat ibadur rahman. Jadi itu ayat berapanya itu? Nah, apa itu? Jadi diganti otomatis. Jadi dosanya dihapuskan. Misalnya saya dosa itu ada dosa 100, dosa dihapuskan dengan tobat istighfar itu. Itu dihapus catatannya, tiba-tiba ada catatan pahala 100 otomatis
Itu tanpa amal baru, murni hanya tobat istighfar itu. Nah di sini tadi pahala-pahala hilang gitu yang sudah lalu. Tadi kita ini kan itu jangan kita meninggalkan itu. Percuma saya beramal, enggak. Lakukan terus sambil terus istighfar, tobat, istighfar, tobat. Enggak mungkin kita bisa. Jadi insya Allah gitu. Ya. Insya Allah. Baik, terima kasih jazakallahu khair Kiai Haji Ahmad Muzaffar. Selanjutnya mungkin bisa minta tolong ditutup dengan doa bersama Ustadz. Kurang lebihnya itu dari saya pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna zalamna anfusana dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa auladina wa amwalina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa 'an aymanina wa 'an shama'ilina wa min fawqina. Allahumma na'udzubika min an nughtala min tahtina. Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqa wa su'il qada wa syammatil a'da. Allahumma na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami' sakhatik. Allahumma rabban nas mudhibal ba's adhibil ba'sa ishfina washfi mardana wa maradal muslimin fa anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith li shifa'ina wa li shifa'i jami' mardana wa maradal muslimin. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sha'nana kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih. Baik Ustaz, sama-sama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum insyaallah. Saya mohon pamit. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.